Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para wargi, bapak-bapak, ibu-ibu, sadek sadaya, tipayun orang maka panjatkan puji sareng syukur karet Allah Subhanahu wa taala. Birehna orang dugi kadanget ieu masih dipaparin kesehatan oge kakiatan iman sareng Islam sehingga orang aya di masjid anu mulia ieu. Dina raraga urang ngalaksanakeun salat subuh berjamaah oge thalabul ilmi. Insyaallah dua hal eta merupakan hiji unggulan kang urang dina sasi saum. Salawat dan salam mudah-mudahan salamina didugikeun ka junjungan urang habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan pada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kedua kita bersyukur bahwa alhamdulillah hari kedua kita sudah melaksanakan ibadah. Hari pertama ya Selasa ya. Ada yang 2 hari, ada yang baru 1 hari melaksanakan ibadah saum. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Begitu pula semoga Allah memberi kekuatan pada kita agar puasa kita 1 bulan yang akan kita hadapi diberi kekuatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah saum ini. Selanjutnya para bapak, para ibu sadaya, pada kesempatan ini mari kita difokuskan kepada salah satu ayat atau salah satu surat. Insyaallah surat yang kita sudah pada hafal, mari kita hafalkan kembali artinya, kemudian sedikit tafsirnya, yaitu suratnya yang sudah kita hafal, yaitu surat Yasin. Di mana surat Yasin ini akan saya sampaikan insyaallah secara estafet. Mudah-mudahan diberikan kurang lebih 4 kali pertemuan atau 5 kali, mudah-mudahan bisa tamat. Kalaupun tidak, adalah sesampainya saja berapa ayat yang 1 kali pertemuan disampaikan, dan insyaallah ayat-ayat tersebut kita sudah hafal. Surat Yasin ini adalah surat ke-36 dalam Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda bahwa surat Yasin ini termasuk adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun wa qulubul Quran Yasin. Setiap hal sesuatu adalah hatinya, maka hati dari Al-Quran adalah surat Yasin. Nah, karena itu keutamaan surat Yasin banyak yang disampaikan oleh para ulama, bahwa sampai ikra'u ila mautikum, bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang akan menghadapi sakaratul maut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundhira kama ma undhira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Yasin artinya adalah ada beberapa
para ulama mengungkapkan bahwa termasuk kepada sama dengan seperti alif lam mim, shad ha mim, kaf ya ain shad, termasuk yasin. Maka ini dia yang mengatakan bahwa itu adalah sebahagian dari asma Allah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pembuka mafatihus suwar, sebetulnya pembuka tiap-tiap surat. Maka para ulama hanya Allah yang tahu tentang arti daripada huruf-huruf yang diawali dengan alif lam mim ha mim yasin dan sebagainya, sehingga dikatakan wallahu alam, Allah yang maha tahu. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa yasin artinya ya insan, artinya hei manusia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ya insan, yasin artinya ya insan, hei manusia. Wal Qur'anil Hakim artinya adalah wal Qur'ani, demi Quran, al Hakim yang penuh hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama Al-Qur'an, maka wal Qur'ani, tidak wal Qur'anu. Kenapa wawunya wawu qasam? Seperti Allah kalau wawu qasam didahului maka wallahi. Ada 3 huruf yang dipakai untuk bersumpah adalah 1 wawu, 2 ba, 3 ta. 1 wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Maka ketika ada huruf qasam maka barisnya adalah jar akhirnya, seperti wal Qur'ani, wal Qur'anil Hakim, demi Quran al Hakim yang penuh hikmah. Maka Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia, yaitu banyak hikmahnya. Sehingga dalam ayat ini dikatakan bahwa wa yunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Jadi diturunkan Al-Quran adalah merupakan syifa. Syifa itu adalah penyembuh, obat. Maka Al-Quran adalah merupakan yang disebut Al-Hakim, banyak hikmahnya. Ya, diantaranya adalah juga termasuk wa huwa syifa'u wa rahmah, adalah merupakan penyembuh atau obat, wa rahmatun rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat berikutnya, innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau hai Muhammad laminal mursalin, benar-benar adalah termasuk salah satu utusan Allah. Maka disebut rasul. Ada nabi, ada rasul. Maka Nabi Muhammad adalah laminal mursalin, benar-benar salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Ala siratim mustaqim, berada dalam jalan yang lurus. Artinya adalah Nabi Muhammad diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an berupa wahyu, adalah berada dalam jalan yang lurus. Ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu orang yang mengikuti iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW, maka ala hudam ala siratim mustaqim, ada di dalam jalan yang lurus. Tanzil al-Azizir Rahim, Tanzil al-Azizir Rahim yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Al-Aziz, Al-Aziz yang maha gagah, yang maha mulia, yang maha gagah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Jadi Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah SWT berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu adalah wahyu Tanzil al-Azizir Rahim yang diturunkan oleh Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Tujuannya adalah litungdira qauman ma ungdira abahum,
litungdira, supaya kamu bisa memberi peringatan kauman kepada kaum ma'ungdiru abauhum, yang bapak-bapaknya tidak pernah diberi peringatan. Fahum ghafilun, maka mereka lalai. Jadi Al-Quran ini adalah untuk memberi peringatan kepada kaum di sini. Kaum, maksudnya kauman di sini adalah dalam tafsirnya adalah kepada orang-orang yang di sekitar Mekah pada waktu itu. Matung diro abahum, yang bapak-bapaknya tidak pernah diberi peringatan. Fahum ghafilun, dan mereka adalah lalai. Tetapi kauman di sini merupakan hitahnya kepada atau tujuannya kepada orang-orang Mekah pada waktu itu dan sekitarnya, tetapi akhirnya adalah kepada seluruh manusia. Sebab ada ayat yang mengatakan bahwa diutus Rasulullah SAW itu adalah kepada seluruh manusia atau kauman azmain, kepada kalian semua termasuk kita. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, telah pasti ucapan yang diberikan kepada aktsaruhum, kebanyakan manusia, fahum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasul atau mengutus rasul itu adalah kepada kaum-kaum yang justru kaum itu sendiri adalah ada yang cepat mereka tanggap untuk beriman, tetapi ternyata ada yang tidak mau beriman. Hampir semua masyarakat Makkah itu yang disebut jahiliyah itu adalah satu rumpun kerabat Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW menjadi kanak-kanak, semua orang di Mekah itu adalah semua memujinya, mengaguminya, karena dia adalah seorang yang jujur, yang amanah, yang baik, dan tidak ada hal yang mengecewakan. Sehingga sepakat pada waktu itu Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi atau masih kecil diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur. Tapi ketika Rasulullah SAW diberi amanat oleh Allah, diangkat menjadi Rasul dan membawa ajaran-ajaran Islam, ternyata mereka tidak semua pro kepada Nabi. Bahkan pamannya Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah pamannya juga, ternyata dia paling menentang. Padahal track recordnya Rasulullah itu, Muhammad SAW itu baik dari kecil, tidak ada salahnya, tidak ada kecewanya. Tapi ketika mendapatkan Rasulullah SAW kepada membawakan agama Allah yaitu Islam, ternyata mereka adalah banyak yang menentang. Ternyata ini tantangan bagi Rasulullah SAW di dalam menyampaikan atau dalam menyebarkan agama Islam ini tidak mulus, tetapi banyak rintangan-rintangan yang luar biasa. Sehingga kita tahu bahwa rintangannya mereka itu adalah bukan saja tidak percaya, bukan saja tidak mengakui Rasul, tapi justru bahkan sampai mau dibunuh, pembunuhan, mengancam Rasulullah SAW. Sehingga sejarah mencatat bahwa pernah Rasulullah SAW diembargo ekonomi segala macamnya sekira kurang lebih 3 tahun oleh kaum Quraisy, karena dia tidak berkenan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam pada waktu itu. Bahkan sampai ingin memberikan hal-hal yang luar biasa kepada Nabi, sampai ditawarkan adalah mau harta, mau wanita, atau mau kedudukan, kami yang akan angkat kamu asal hentikan penyebaran agama baru ini, sampai seperti itu. Tapi karena ini adalah emban dari amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan, maka Rasulullah tegar untuk menghadapinya. Walaupun sampai diintimidasi segala macam, sehingga tetap Rasulullah SAW
melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah Islam menyebar ke seluruh dunia sehingga sampai kepada kita. Cuma kita mungkin yang penting, yang perlu kita kembangkan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang paling kita bisa baca, paling kita bisa rasakan sekarang adalah mukjizat yang paling besar dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Maka ketika dia mau meninggal adalah dia pesan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ma ya Rasulullah, kitabullah wa sunnati. Kami tinggalkan dua macam, kata Rasulullah. Siapa orang yang berpegang teguh kepada dua macam itu, lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya. Para sahabat menanya, apa ya Rasulullah dua macam itu? Kitabullah wa sunnati. Satu kitab Allah Al-Quran, yang kedua adalah sunnati, sunnah Rasulullah SAW yang berupa hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu hari yang berbahagia, momen yang penting padahal bulan puasa ini, Ramadan ini, manfaatkan bagi kita yang alhamdulillah subuh sudah banyak ya, dan subuh ini adalah banyaknya itu adalah luar biasa di kita ini. Cuma ada satu hal lagi yang perlu ditanamkan, karena begini, kenapa pada saum ini disunatkan takjil, disunatkan bercepat-cepat berbuka? Karena itu sunnah Rasul. Kedua, kenapa takhirus sahur, harus akhirkan sahur? Karena ada sholat subuh. Jadi kalau sahurnya misalkan lebih awal atau masih malam, maka bisa saja tidur akhirnya subuh kesiangan. Tapi kalau diakhirkan, hikmah dari takhirus sahur, mengakhirkan sahur adalah bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Kenapa ibadah subuh berjamaah diperhatikan? Karena ada 2 rakaat sebelum subuh yang kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Luar biasa kan? Kejar. Itu adalah subuh di bulan saum ini supaya bisa tertanam pada waktu-waktu yang akan datang. Juga subuh ini adalah kana mashuda, sesuatu salat yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaligus subuh itu dan sekaligus ada kultum, ya barangkali ada sedikit kita masuk sedikit dengan menambah ilmu, itu bagus. Bahkan thalabul ilmi sekaligus dengan subuh luar biasa sebenarnya. Cuma tidak semua orang menginginkan, tetapi kalau yakin bahwa ibadah subuh itu adalah luar biasa, ditambah dengan thalabul ilmi juga luar biasa. Thalabul ilmi adalah fardhatun, kata Rasulullah. Mencari ilmu itu wajib, tidak ada sunnahnya thalabul ilmi itu. Dari mana batasnya? Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita ingat sampai tidak ingat. Oleh karena itu satu kali mendayung 20 terlampaui sebenarnya bagus. Maka mudah-mudahan eksis ya dari DKM ini melaksanakan kultum atau lebih, mungkin lebih dari 7 menit. Mudah-mudahan ini banyak manfaat bagi kita dan pahala luar biasa. Pahala luar biasa. Bagi orang yang thalabul ilmi adalah dinaungi oleh malaikat. Ya, dinaungi oleh malaikat. Innal malaikata tadau ajnihata li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya adalah li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Insyaallah niatan kita subuh dan niatan untuk melaksanakan thalabul ilmi. Lumayan lah, sekedik-sekedik agaknya. Rupina segitu, mudah-mudahan insyaallah dilanjutkan lagi. Nanti mungkin lebih panjang ayatnya. Namun pembukaan ini mudah-mudahan kita semangat untuk melaksanakan subuh berjamaah dan thalabul ilminya, sehingga 2 hal yang penting ini yang semuanya wajib ternyata kita bisa dapat raih, bisa kita raih dalam Ramadan ini. Semoga banyak barokah dan manfaat bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.